Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channel YouTube Yudesia 19619. Baiklah teman-teman, sekarang kita bertemu kembali pada tutorial singkat mengenai penggunaan fungsi ya, penggunaan rumus ya. Fungsi absolut, fungsi if, eee, yang akan kita gunakan pada Eee, pada membuat laporan pendapatan karyawan pemasaran. Nah, baiklah teman-teman semua, ini sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu kolom yang kita butuhkan sesuai dengan perintah soal, ya. Biasanya kalau untuk kepala ini kita pakai font-nya itu ukurannya 14, kemudian untuk font-nya nanti boleh Calibri, ya, boleh Times New Roman. Kalau di sini kita memakai Calibri. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja penggunaan rumus yang kita, eee, yang kita butuhkan pada, praktek pembelajaran untuk Microsoft Excel pada tugas praktik 3 ini. Seperti pada soal, kita lihat soal dahulu, oke. Nah, inilah soalnya. Laporan pendapatan karyawan pemasaran PT Maju Terus, Jalan Morena, ya. Nomor 25 Jakarta. Nah, di sini ada nomor induk, kemudian nama, masa kerja, kemudian gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan masa kerja, pendapatan kotor, potongan pajak, kemudian potongan bersih. Nah, baiklah teman-teman, di sini kita sudah sediakan kolomnya. Nah, di sini kita mencari tunjangan gaji pokok dulu ya teman-teman ya. Nah, data sudah kita peroleh dari soal tadi ya, teman-teman, kita pindahkan ini semua, kita ketik ke Microsoft Excel atau spreadsheet. Boleh juga dicoba dengan handphone ya, teman-teman, Google Spreadsheet ya atau Excel. Nah, di sini kita sudah sediakan kolomnya. Nah, untuk pengerjaannya di sini kita bisa lihat ya, teman-teman. Nah, oke, di sini untuk eh, penggunaan rumus gaji pokok dulu, kita gunakan fungsi if. Ya, kita awali dengan sama dengan jika if ya, jika eh C7 jika C7 sama dengan. Nah, kalau kita dilihat di soal, teman-teman, tadi kan begini. Di sini gaji pokok itu kalau kurang dari 5 tahun, maka gaji pokoknya 3 juta. Kalau besar dari 5 tahun, maka gaji pokoknya 5 juta. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita bikin di sini rumusnya jika C7 ini kurang, tanda kurang, kurang atau sama dengan 5 ya, maka gajinya 3 juta gitu ya teman-teman ya, 3 juta. Oke. Nah, rumus selanjutnya, jika sel C7 ini, buka kurungnya jangan lupa, sel C7 ini sama dengan kurang dari gitu ya, jangan nggak usah sama dengan karena besar lagi. Besar dari 5, maka gajinya 5 juta gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian pilihan lainnya 0, tutup kurung sebanyak yang kita butuhkan. Nah, kita klik enter. Nah, dapatlah di sini 5 juta. Kenapa 5 juta? Karena masa kerjanya 9 tahun. 9 tahun lebih dari 5 tahun. Nah, kemudian kita tinggal tarik aja ke bawah, teman-teman. Oke, kita copy ke bawah. Nah, kenapa di sini 3 juta? Ya, karena dia
kurang dari 5 tahun. Kalau sama dengan 5 tahun masih tetap gajinya, 3 juta gitu ya teman-teman ya. Nah tunjangan pokok untuk tabel untuk, rumus berikutnya kita perhatikan di sini. Nah tunjangan jabatan 15% dari gaji pokok. Nah tunjangan jabatan 15% dari gaji pokok. Tunjangan jabatan 15% dari gaji pokok. Nah, tunjangan jabatan 15% dari gaji pokok. Ini kita pindahkan di sini persentasenya ya, teman-teman ya. Kita siapkan di sini kolom untuk persentasenya ya. Oke. Ini kita rapikan dahulu. Ini kebetulan tadi sudah diangsur juga membuat tabelnya biar cepat ya pengerjaannya. Nah, oke, sama dengan eh, sel E6 ya, kita kasih absolut ya teman-teman ya. Kita tekan shift F, boleh langsung F4 ya. F4, F4-nya kita letakkan di bentar, kita letakkan di depan sel E dan kolom 6 ya. Bisa menggunakan F4 ya teman-teman ya. Bisa menggunakan F4 juga. Oke, nah setelah itu dikali dengan gaji pokok. Gaji pokoknya sel D7 sama dengan. Oke, ini karena dia persentase, kita bisa hilangkan, kita klik kanan di sini, kita pilih format, kita ganti menjadi numbering, jangan persen ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Number boleh, general juga boleh, kita pilih number aja. Ya, teman-teman, dapat di sini nanti sampelnya 75. Kita klik OK. Nah, otomatis persentase tadi hilang ya, teman-teman ya. Kemudian kita tinggal tarik. Nah, dapatlah tunjangan jabatannya 400, ada yang 750.000, ada yang 450.000. Nah, ini nanti kita bisa menggunakan format accounting ya. Kita klik kanan di sini. Setelah kita blok dulu ini semua angka akan kita kasih RP nanti ya teman-teman. Jadi format accounting namanya, kita klik kanan, kemudian kita pilih format, kita pilih accounting. Nah, ini simbolnya kita ganti dengan RP. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Di sini ada angka 2, jadi ada 2 angka di belakang koma. Nah, saya biasanya tidak menggunakan hal ini biar lebih pas ya angkanya 750.000 seperti ini. Oke, kalau udah oke kita klik di sini oke. Nah, tampil dah dia seperti ini. Nah, itu untuk tunjangan jabatannya. Sekarang tunjangan keluarga, kita kembali ke soal. Oke. Nah, oke, untuk tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga di sini ada 2% dari gaji pokok. Oke, kita kembali 2% dari gaji pokok. Jangan lupa kita awali dengan sama dengan. Kemudian kita klik sel 2% ini yaitu di F6. Nah, jangan lupa absolutnya kita bisa menggunakan shift 4 atau F4 ya. Kalau saya pakai shift 4. Nah, oke, sudah. Kita kali dengan gaji pokok. Gaji pokoknya baru kita enter. Jadi dapat nanti tunjangan keluarganya 100.000 jika gaji pokoknya 5 juta. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Kemudian untuk tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan kita lihat di soal. Nah, di sini untuk mencari tunjangan kesehatan, itu 3% dari pendapatan pokok. Ya, 3 dengan gaji pokok juga ya teman-teman ya. Oke, kita tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, keluarga, tunjangan kesehatan. Oke, kita lanjut ke tabel kita. Nah, 3 tunjangan kesehatan ini 3% dari gaji pokok ya teman-teman. Kita sama dengan ya, klik sama dengan, kita klik sel yang kita eh ya sel yang akan kita kalikan, kemudian jangan lupa absolutnya, tanda dolar.
Oke, kemudian dikali dengan gaji pokok. Nah, enter dapat 150.000. Kita copy ke bawah. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk tunjangan masa kerja. Tunjangan masa kerja di sini kita lihat di soal, tunjangan masa kerja ini 20% dari pendapatan pokok, ya. Pendapatan pokok atau gaji pokok. Oke, kita eh klik sama dengan, ya. Kalau pendapatan pokok, gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga. Oke, sama dengan sel H6. Sel H6, kemudian jangan lupa absolutnya, teman-teman. Ya, ini absolutnya ini gunanya agar sel inti ya, sel yang kita butuhkan yang di sel H7 ini dia tidak dia tetap ya, tetap tidak bisa dirubah-rubah, maka kita kunci dengan menggunakan dolar atau absolut ya. Kemudian dikali berapa? Dikali gaji pokok. Dapat 1 juta. Ini tunjangan masa kerja. Oke. Nah, dapat segitu teman-teman ya. Kemudian untuk pendapatan kotornya lagi ya. Pendapatan kotor tentu nanti kita jumlahkan, kita menggunakan rumus sum sama dengan buka kurung. Kita jumlahkan mulai dari gaji pokok sampai dengan tunjangan masa kerja. Tutup kurung. Oke, dapat 7 juta. Nah, kemudian kita copy ke bawah. Nah, untuk pajak, tentu nanti untuk pajak, jika kita lihat di soal, ya, pajak, kita pendapatan kotor ya, seluruh pendapatan dikali dengan 10%, gitu ya teman-teman ya. Oke, sama dengan tunjangan kotor pendapatan kotor ini kita kali dengan absolutnya, absolut lah dulu ya teman-teman ya, absolut di sel J7 kita kasih absolutnya sama seperti tadi teman-teman. Oke. Kita kunci, kemudian kita kali dengan pendapatan kotor sama dengan, nah dapat 700.000 berarti pajaknya. Kita copy ke bawah. Oke, untuk pendapatan bersih bagaimana caranya? Untuk pendapatan bersih, biasanya pendapatan kotor dikurang dengan potongan pajak. Kita lihat soalnya. Oke, soalnya. Oh, oke, sini pendapatan bersih yaitu pendapatan kotor dikurang dengan potongan pajak. Oke, kita lihat di sini pendapatan bersihnya, pendapatan kotor 7 juta dikurang dengan potongan pajak. Gitu ya teman-teman ya. 6.700.000. Kemudian kita copy. Nah, oke, udah clear untuk semua rumus tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan masa kerja, pendapatan kotor, potongan pajak, pendapatan bersih. Kemudian kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Di sini total ya, total, kemudian rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah. Kita tambahkan teman-teman. Total, total, nilai rata-rata dulu ya. Oke, rata-rata. Kemudian nilai tertinggi. Kemudian baru nilai terendah gitu ya teman-teman ya. Ini kita blok ya biar dia tebal hurufnya untuk memudahkan kita. Kita kembali ke soal. Yang perlu kita tambah gaji pokok ya. Oke, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan. Nah, totalnya kita cari masing-masingnya, teman-teman.
Ini kita cari masing-masingnya. Ini kita merge and center. Ini juga merge and center. Oke, ini juga merge and center. Ini juga merge and center. Nah, udah selesai ini. Kita kasih rata kiri. Kemudian baru kita kasih kolom. Oke, kita kasih kolom. Nah, di sini kita total gajinya kita jumlahkan ini ya, teman-teman ya, sum. Untuk menjumlahkan selalu sum. Kemudian sel yang kita butuhkan sampai dengan kemudian tutup kurung enter. Nah, dapatlah jumlahnya ya total. Nah, ini tentu sum ya, teman-teman ya. Ini kita tarik saja ke samping. Nah, ini totalnya. Kemudian untuk rata-rata biasanya kita menggunakan average. Kemudian average buka kurung dengan kita blok sel yang kita butuhkan. Untuk kurung jangan lupa enter. Oke, average. Nah, ini ada salah rumus ya. Salah rumus itu ya hasilnya nggak ketemu dia. Nah, udah. Ini juga sama, kita tarik ke samping. Oke. Nah, ini untuk rata-rata. Kemudian nilai tertinggi kita menggunakan rumus max. Buka kurung. Yang tertinggi. Itu kurung. Dan ini juga sama, kita tarik ke samping. Nih, udah dapat. Kemudian nilai minimalnya min. Buka kurung sama dengannya jangan lupa ya teman-teman ya. Kemudian sel yang kita butuhkan tutup kurung kemudian enter. Oke, kemudian kita blok, kita copy ke arah kanan. Nah, lah ya nilainya seperti yang tertera di tabel kita ini. Oke, demikian teman-teman, begitu mudah ya kita menggunakan Microsoft Excel ini. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Sampai jumpa. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.